Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun pada pagi ini dalam sukacita dan damai sejahtera yang baru untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakannya bagi kita di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 15 Oktober 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 15 ayat 20 sampai 24 demikian. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag ke raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Dan berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Mendengarkan suaranya lebih baik daripada memberi persembahan." Saudara-saudaraku, semua orang pasti pernah melakukan dosa atau kesalahan. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa telah berbuat dosa, ada beragam respon yang mungkin muncul. Ada yang mencari kambing hitam alias menyalahkan orang lain. Ada yang menyesali diri dan mengakhiri hidup dalam keputusasaan. Ada yang mengakuinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Tentu ini adalah yang terbaik. Namun ada juga yang ingin dilihat seolah-olah telah bertobat, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Raja Saul diperintahkan Tuhan untuk menumpas habis bangsa Amalek, baik orang-orangnya maupun ternaknya. Itu sebagai hukuman atas dosa mereka yang telah menghalang-halangi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi atas desakan para prajuritnya, Saul membiarkan Raja Amalek hidup serta menyisakan hewan-hewan terbaik untuk dijadikan korban dalam ibadah mereka. Akibatnya Tuhan menyatakan bahwa Dia telah menolak Saul sebagai raja karena ia lebih takut kepada manusia daripada takut kepadanya. Samuel dengan tegas menegurnya, "Untuk apa kambing domba terbaik itu? Sebab Tuhan lebih berkenan melihat hati yang tulus mengikuti kehendaknya, mendengarkan suaranya daripada mempersembahkan korban." Pendurhakaan bagi Tuhan sama dengan menyembah berhala. Hal yang lebih menyedihkan hati Allah adalah ketika Saul dengan dusta kudus mempersembahkan hasil jarahan yang dikorupsinya untuk Allah. Samuel dengan tegas menyerahkan firman Allah, taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan persembahan yang tidak kudus. Saudara sekalian, bagaimana Saul mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel? Mendengar teguran Samuel, Saul mengakui dosanya, tetapi tidak menyesalinya. Ia mengaku telah salah, tetapi tidak mengalami pertobatan. Bahkan mempersalahkan rakyat karena alasan takut pada rakyat yang menyuruhnya. Dan ini berarti bahwa baginya penghormatan dari manusia lebih penting. Saul lebih memilih takut pada manusia daripada takut pada Tuhan. Karena itu ia mendesak Samuel untuk tetap mendampinginya agar para tua-tua dan umat Israel tetap loyal dan menghormatinya sebagai raja. Tragisnya, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Saul meminta Samuel untuk menghormati dia di depan tua-tua Israel. Namun ketidaktaatan Saul kepada Tuhan itu terus berlanjut hingga akhir hidupnya, dan tentu saja ada akibat yang harus ia tanggung. Dan secara tegas Samuel mengatakan bahwa ia telah ditolak sebagai raja. Dan memang terbukti sampai pada matinya Samuel meninggalkannya, dan Saul tak pernah bertemu Samuel kembali sampai ia meninggal. Saudara-saudaraku, semua manusia memang pernah berdosa. Namun pertobatan yang tuluslah yang membawa kita pada pemulihan.
Pertobatan yang dengan sungguh mengaku dosa dan salah serta memohon balas kasihan Allah. Allah selalu menerima pengakuan dosa sebab Ia adalah Allah yang setia dan adil. Bukan pengakuan yang di mulut karena permintaan liturgis atau karena tuntutan atau permintaan siapapun. Sebab sejatinya Tuhan mengenal hati kita. Ia merindukan kita anak-anaknya untuk berpaling padanya dengan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang melihat hati, Engkau yang melihat pikiran kami. Sesungguhnya ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Pagi ini kami telah belajar melalui firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menerima orang yang bertobat. Tuhan menghendaki kehancuran hati, tanda pertobatan, dibanding memberikan persembahan kepadamu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini menjadi pegangan kami, agar kami sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas mempersembahkan hidup yang taat kepadamu, mengikuti kehendak-Mu, dan lebih takut kepadamu daripada takut kepada manusia. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami lebih mementingkan pandangan, penilaian, dan penglihatan manusia di sekitar kami daripada memandang kepada Tuhan yang menilai segala sesuatu yang kami lakukan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan semakin menolong kami agar kami dapat mempersembahkan hidup dan berpaling kepadamu dengan tulus ikhlas, agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam dunia ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bersusah hati oleh karena berbagai-bagai pencobaan dalam hidup mereka. Kami doakan mereka yang sedang sakit supaya mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang telah bergumul dalam sakit penyakit yang telah mereka alami. Kami mohon supaya Tuhan memberikan jalan keluar, memberkati cara dokter, memberkati obat-obatan, memberikan terapi yang terbaik bagi mereka, agar pada waktunya jikalau Tuhan berkenan, mereka juga dapat sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Kami doakan ya Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup umat-umat-Mu apapun yang sedang mereka gumuli hari ini, biarkanlah mereka selalu taat kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Engkau kehendaki, dan kiranya kami semakin memilih takut kepada Tuhan daripada hanya takut kepada manusia. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.